Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita hari ini hari Kamis ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 4 Oktober ya. Ingin berkenalan kembali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia besar yang memiliki visi yang besar, yang luas dan jauh ya, yang tidak pernah kita kenal, tentang al-muflis, bangkrut ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya disyarah oleh Profesor Dr. Dib Al-Bugho, jilid 1 halaman 246, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khotoyahum wa turihat alaih thumma turiha fin nari. Rawahu Muslimun. Artinya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang disebut bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah tidak memiliki uang 1 dirham dan tidak pula 1 benda pun. Rasulullah menjawab bersabda, orang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amal sholat, membawa pahala puasa, pahala zakatnya, tapi dahulu dia pernah mencaci fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta si fulan, mengalirkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka yang ini diberikan pahala orang tersebut, dan yang ini juga diberikan pahalanya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum terlunasi tanggungan penganiayaannya, kezalimannya, maka diambillah dosa orang-orang yang dizalimi itu, lalu dosa itu dibebankan kepada orang yang berbuat zalim, lalu si zalim itu dilemparkanlah ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim ya. Ini hadis berbahaya ya untuk kita ya, terutama untuk yang membaca soal bangkrut di hari akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kebajikan bab keharaman berbuat zalim. Kemudian ada keterangan beberapa kata dalam hadis ini, atadruna, artinya atadruna, tahukah kalian? Mata'un, mata' harta benda, la dirhamalahu wala mata', enggak ada 1 dirham pun dan enggak ada benda. Mata'un, apa artinya harta benda atau mata'un? Maksudnya setiap kekayaan di dunia yang dapat memberikan manfaat baik sedikit maupun banyak, itu disebut mata' atau harta benda. Setiap kekayaan dunia yang dapat memberikan manfaat baik sedikit maupun banyak. Syatama, syatama mencela, wa qad syatama,
qazafa, menuduh berzina kepada orang lain. Ya, itu jangan mudah-mudah menuduh berzina kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 orang saksi itu sama-sama, 4-4-nya itu melihat langsung pedang itu disarungkan, ya, dimasukkan ke dalam sarungnya. Itu baru kesaksiannya bisa diterima. Jadi jangan mudah-mudah menuduh orang berzina padahal tidak lihat sendiri ketika pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Dan orang yang menuduh berzina harus mendatangkan 4 saksi yang 4-4-nya melihat, ya, kejadian perzinahan itu, yaitu kejadian saat pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Akala malahada, memakan harta ini, maksudnya mengambil atau merusak harta orang lain tanpa izin dan tanpa ridhonya, tanpa ridho yang punya. Safaka, menumpahkan darah. Faniyat, habis semuanya, maksudnya tidak tersisa sedikit pun. Faniyat. Fa'in faniyat hasanatuhu. Ada 3 mutiara hadis dari Rasulullah tentang bangkrut ini. Bangkrut itu bukan yang nggak punya uang, tapi yang, ya kan, yang dia datang kepada hari kiamat dengan pahala puasa, zakat dan amalnya itu, tapi kebaikan-kebaikan itu diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dia caci, pernah dituduh berzina, pernah diambil hartanya, dan diambil dan diberikan kebaikan orang yang bangkrut tadi, sehingga dia bangkrut, diberikan kepada orang yang dulu pernah dibunuh atau pernah dipukul oleh dia. Kalau kebaikannya habis untuk mereka-mereka yang pernah dipukul, dituduh berzina, dicaci, dan diambil hartanya, kalau kebaikannya nggak ada lagi, maka dosa orang-orang yang pernah dituduh berzina, yang hartanya dicaci, yang diambil, dan juga hartanya pernah diambil, dosa-dosa mereka diambil, ya, dosa orang-orang itu, dan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tadi, yang kebaikannya sudah habis, yang kurang untuk bayar semuanya itu. Lalu si zalim tadi yang suka menuduh berzina, mencela orang lain, ya, dan mengambil harta orang lain, memukul anak, memukul pasangan, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Mutiara hadis 1, peringatan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, baik berupa materi maupun non-materi. 2, terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, terutama perbuatan zalim atau menyakiti orang lain, dapat merusak amal soleh, itu kezaliman. Sedangkan balasan dan pahala amal soleh itu tidak akan bermanfaat untuk orang tersebut, untuk orang yang melakukan kezaliman pada hari kiamat. Yang ketiga, menggunakan metode percakapan dan tanya jawab dapat menarik perhatian pendengar, menarik pandangan dan perhatiannya, terutama dalam memberikan pendidikan dan bimbingan. Itu metode percakapan yang digunakan oleh Rasulullah. Atadruna manil muflis, tahukah kamu apa itu orang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut atau al-muflis di antara kami, katanya, yaitu man la dirhama lahu wala mata. Kami nggak punya dinar, nggak punya dolar, nggak punya rupiah, ya, sedikit pun, wala mata, dan juga nggak punya satu benda pun. Tapi kata Rasulullah, orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang dia bawa, pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, dan kemudian dia datang, ya, tapi dahulu dia qazafa, menuduh orang berzina, pernah mencaci orang, kemudian pernah memakan harta orang, kemudian
pernah membunuh atau menumpahkan darah, melukai orang lain sehingga keluar darahnya, atau memukul orang, wa yu'ta hadza min hasan, maka orang yang berbuat zalim tadi pahalanya diambil diberikan kepada orang-orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, pernah diambil hartanya, pernah dizalimi itu. Kemudian kalau kebaikan-kebaikan yang sudah ditransfer diberikan kepada orang-orang itu habis, maka dosa orang-orang yang pernah dituduh berzina dan orang yang pernah diambil hartanya, pernah dipukul, pernah ditumpahkan darahnya, dilukai itu, maka dosa-dosa mereka ukhidah, ya, diambil min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan mereka, wa furihat, ya, lalu dibebankan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman itu. Lalu orang yang berbuat zalim, yang sudah bangkrut tadi, karena kebaikannya sudah diambil dan dosanya diberikan oleh Allah dari orang-orang yang pernah dianiaya, disakiti, dizolimi itu, maka orang itu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itulah al-muflis, orang yang zalim. Boleh pembaca, penonton untuk menghafalkan hadis tentang bangkrut untuk mengingatkan diri sendiri, ya. Jangan merasa aman dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala-pahala yang lain yang kita bawa ke akhirat itu bisa habis untuk membayar orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita celah, yang pernah kita lukai sehingga darahnya itu keluar, orang yang pernah kita pukul, dan kemudian pahala-pahala itu habis, kebaikan itu habis, maka dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi itu diambil, ya, dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kita yang berbuat zalim, dan kita dilemparkan oleh Allah, ya, summa turiha finnar, lalu ia dilemparkanlah ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini perkara gaib, ya, yang hanya boleh kita percaya jika keluar dari celah-celah bibir seorang laki-laki bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita siap-siap mau jualan bubur, ya, bubur ayam. Kafabil mar'i isman, cukuplah laki-laki itu berdosa bila dia tidak memberi makan keluarganya. Kita jualan sebagai ikhtiarnya untuk memberikan makan kepada keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2
dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.